Halo, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di PJJ Ekonomi untuk pertemuan yang keempat. Hari ini kita akan belajar tentang bab 3, yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Untuk yang pertama, kita akan belajar dulu tentang kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah: satu, menjelaskan pengertian produksi; dua, mengidentifikasi faktor produksi; tiga, mengidentifikasi pengertian kegiatan distribusi; yang keempat, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi; yang kelima, memahami bagian mata rantai distribusi; yang keenam, mengidentifikasi pengertian kegiatan konsumsi; yang ketujuh, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi; dan yang terakhir, menghubungkan teori perilaku konsumen. Nah, kegiatan ekonomi, kalian pasti tahu kan kegiatan ekonomi itu adalah apa? Aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan demi mencapai sebuah kemakmuran atau kesejahteraan. Pengelompokan kegiatan ekonomi ada tiga, pasti kalian di SMP juga sudah tahu, yaitu ada produksi, kemudian ada proses distribusi, kemudian konsumsi di akhirnya. Produksi itu membuat, kemudian distribusi itu disalurkan dari produsen ke konsumen, dan yang terakhir adalah konsumsi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Nah, di sini coba kalian amatilah. Kita belajar tentang produksi yang pertama ya. Amatilah, di sini ada gambar tentang kotak pensil ya. Nah, jawablah pertanyaan berikut. Siapa saja yang berperan dalam proses pembuatan tempat pensil? Nah, siapa yang buat? Kalian andaikan di sini adalah itu kotak pensil buatan kalian. Berarti yang membuat adalah kalian sebagai tenaga kerja. Kedua, bahan dan alat apa saja yang digunakan dalam proses produksi? Apa saja, ayo? Ketika kalian buat kotak pensil, yang kalian butuhkan apa saja? Gunting, cutter, atau kalau tadi dari botol minuman atau kaleng bekas, ya. Yang ketiga, berapa biaya yang dibutuhkan? Nah, kira-kira berapa biayanya untuk beli lem, untuk beli cutter dan sebagainya. Untuk beli mungkin pewarna, mau dihias, pita. Yang keempat, keterampilan apa yang dibutuhkan untuk memproduksi tempat pensil? Ada keterampilan khusus gak? Pasti ada. Untuk menghias, membuat pita itu butuh keterampilan khusus, ya. Nah, di sini apa itu produksi? Produksi adalah menambah kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan, ya. Atau dengan kata lain adalah menambah nilai guna suatu barang, ya. Yang awalnya kotak bekas atau botol bekas ini tidak terpakai, ini kan dari botol bekas. Ini ketika kita sulap, kita beri hiasan, kita gunting, kita bentuk sedemikian rupa, maka nilai tambahnya akan lebih berguna. Nah, itu adalah salah satu proses produksi. Nah, faktor produksi itu ada 4, ya. Ini akan selalu keluar terus, faktor produksi, faktor produksi. Ya, faktor produksi itu ada 4. Yang pertama adalah sumber daya alam. Nah, contohnya apa? Air, hutan, sinar matahari, ya. Terus yang kedua adalah SDM, sumber daya manusia, ya, yaitu tenaga kerja. Nah, SDA dan SDM ini adalah termasuk faktor produksi asli, ya. Kemudian ada faktor produksi yang ketiga, modal. Modal ini bisa berupa modal apa yang dia butuhkan, uang, ya, investasi. Ini adalah faktor produksi turunan. Selain itu juga ada skill atau kewirausahaan. Ini juga faktor produksi turunan. Jadi faktor produksi itu ada 4: sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan skill atau kewirausahaan. Nah, di sini ada kegiatan distribusi dan konsumsi. Nah, kalian lihat di sini. Ini adalah kegiatan distribusi, ini adalah kegiatan konsumsinya. Kegiatan distribusi itu apa? Barang dan jasa dari produsen itu harus disalurkan ke konsumen agar dapat dinikmati oleh konsumen. Maka akan ada proses kegiatan distribusi, yaitu penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Itu disebut dengan kegiatan distribusi. Nah, di sini ada pengertian kegiatan distribusi. Kegiatan menyalurkan atau menyebarluaskan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, ya. Menyalurkan atau menyebarluaskan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, itulah kegiatan distribusi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi, yang pertama faktor pasar ya, kita harus tahu pasarnya di mana ya. Terus faktor barang, kita juga harus tahu sifat barang itu apa, apakah mudah rusak atau barang itu awet. Contoh gini, menyalurkan sayur dari Curup ke Bengkulu dengan menyalurkan barang-barang seperti sepeda, alat elektronik pasti akan berbeda perlakuannya ya. Yang ketiga adalah faktor perusahaan. Perusahaan juga berpengaruh penting dalam proses distribusi. Ya, yang keempat adalah faktor kebiasaan dalam pembelian. Maksudnya di sini apa? Kebiasaan seorang pembeli dalam proses mendapatkan barang dan jasa itu seperti apa? Contoh, biasanya ada yang harus online dan sebagainya, harus beli langsung. Kalau sayur, nah kita kan beli langsung. Kalau untuk barang-barang tertentu kita beli online, seperti itu. Faktor pasar di sini adalah jumlah konsumen, letak geografis, dan jumlah pesanan yang mempengaruhi ya. Kita harus tahu jumlah konsumen. Oh, di sini konsumennya lebih banyak daripada di sini. Di tempat A lebih banyak daripada tempat B, maka proses distribusinya juga akan lebih intensif untuk di tempat A karena daripada di tempat B. Letak geografis ya. Kita juga bisa lihat pasar kita itu letak geografisnya seperti apa. Apakah beresiko terhadap proses penyaluran distribusi atau tidak? Yang ketiga adalah jumlah pesanan ya. Semakin tinggi tingkat pesanan, maka intensitas distribusinya juga akan semakin tinggi. Yang kedua, perantara dalam proses distribusi. Nah, distribusi itu ada perantaranya, ada dua, pedagang dan perantara khusus. Kalau pedagang masih dibagi lagi menjadi dua, ada pedagang besar atau grosir, dan ada pedagang eceran atau retail. Nah, grosir ini biasanya ada di pasar-pasar besar, di panorama itu ada pedagang besar atau grosir. Ada pedagang eceran atau retail, atau di supermarket. Supermarket itu adalah salah satu perusahaan retail karena mereka menjualnya itu eceran. Ya. Kalau di grosir beda. Kita beli eceran tidak boleh. Nah, sekarang Ibu tanya, M88 itu retail apa grosir? Ya, M88 itu termasuk retail. Kenapa? Walaupun kalian beli susu 1 dus, pihak tokonya dia itu memperhitungkannya per biji. Jadi tidak harga 1 dus gitu, tapi dia menghitungkannya adalah per biji. Jadi misal 1 dus itu isinya 40, per bijinya 5.000 ya, harganya 5.000 kali 40. Ya. Beda halnya ketika nanti kalian belinya di grosir, di pasar besar, karena nggak beli eceran. Biasanya kan ada di pasar panorama, pasar minggu gitu ya, grosir itu mungkin harganya akan lebih murah. Dia beli 1 dus itu. Ya. Yang kedua adalah perantara khusus. Perantara khusus itu ada 5. Ada agen, broker, komisioner, eksportir, dan importir. Kalau agen ini adalah penjual dengan mengatasnamakan perusahaan. Contoh, agen dealer motor ya, agen Yakult kan, dia ada agen Yakult tapi dia nggak punya toko sendiri, tapi dia mengatasnamakan perusahaannya sama yaitu Yakult. Terus agen LPG ya tuh. Yang kedua adalah broker atau makelar. Broker atau makelar dia hanya sebagai perantara yang mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Contoh gini, saya si A punya rumah yang ingin dijual ya, kemudian saya sebagai pembeli dia berminat. Nah, ada makelar. Nah, makelar itu akan menghubungi saya dan saya akan dipertemukan dengan si A tadi yang sebagai penjual. Jadi makelar di sini hanya mempertemukan saja. Bedanya dengan komisioner. Kalau komisioner, saya rundingannya bukan sama si A sebagai penjual, tapi saya rundingannya oleh komisioner tadi. Ya, jadi si A yang sebagai penjual rumah, yang punya rumah itu hanya terima beresnya saja. Nah, kalau eksportir adalah orang yang mengekspor barang, artinya orang yang mengirimkan barang dari dalam ke luar negeri. Kalau importir adalah orang yang melakukan impor, yaitu orang yang memasukkan barang dari dalam negeri, dari luar negeri ke dalam negeri. Ya, masih ingat kan ekspor impor itu apa? Ekspor, mengirim barang dari dalam ke luar. Impor, memasukkan barang dari luar ke dalam. Ada mata rantai distribusi. Di sini ada 7 mata rantai distribusi. Ada produsen, ada konsumen.
keterangannya. Dari produsen ke konsumen, ini mata rantai distribusi yang paling singkat. Biasanya terjadi pada makanan-makanan di kantin gitu. Jadi di kantin itu pedagang kantin, dia produsen, konsumen kalian langsung beli. Pedagang gorengan itu juga produsen ke konsumen. Ya, kalian gorengan langsung kalian makan. Nah, itu. Kemudian ada produsen melewati pengecer atau retail baru ke konsumen. Contoh warung. Biasanya warung itu kan dia belinya secara secara grosir ya. Nah, kemudian dia jual ke konsumen-konsumen eceran. Nah, itu retail. Kemudian ada dari produsen melewati agen, terus pengecer baru ke konsumen. Ini contohnya ya tadi, kayak Yakult, ya kan, dari produsen ke agen dulu. Produsennya adalah perusahaan Yakult ya yang ada di Jawa. Kemudian ada agennya, tersebar di seluruh provinsi, ada agennya. Kemudian ada retail, pengecernya yang sering dia keliling-keliling itu. Nah, kemudian baru sampai ke konsumen. Ada lagi dari produsen ke grosir, ke retail, baru ke konsumen. Nah, grosir ini contohnya sama sepertinya, misalnya ada ada beli susu atau beli jajanan atau itu dari produsen ke grosir, tempat pasar yang besar, kemudian ke warung, baru ke konsumen. Setelahnya ada produsen dari agen, ke agen baru ke grosir, ke retail, baru ke konsumen. Nah, ini contohnya apa? Rokok biasanya ya, dari produsen ke agen, baru ke agen, dia ke pasar besar grosir, dari grosir ke retail atau ke pengecer, baru ke konsumen. Nah, terus ada lagi dari produsen ke broker konsumen. Contoh ya, jual beli mobil, jual beli aset tetap atau rumah, tanah, dan sebagainya. Juga sama. Dari produsen ke komisioner, baru ke konsumen. Dari ketujuh ini, kira-kira mata rantai distribusi yang paling panjang adalah yang nomor 5. Hal ini menyebabkan pasti harganya akan lebih tinggi. Ya, karena dia melewati, pasti di sini ngambil untung dulu, ngambil untung, baru ngambil untung. Tapi aman saja, akan ada HET, harga eceran tertinggi untuk produk-produk tertentu. Contoh obat itu di ujungnya itu kan ada HET, harga eceran tertinggi. Jadi mereka produsen itu sudah mempertimbangkan, walaupun melewati banyak mata rantai distribusi, tapi di konsumen tidak boleh melebihi HET, harga eceran tertinggi. Kalian bisa nengok nanti, kalau kalian beli obat itu di ujungnya tuh pasti ada HET, harga eceran tertinggi, dan tidak boleh melebihi itu untuk sampai ke konsumennya harganya. Yang selanjutnya adalah pengertian kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah tindakan manusia secara individu maupun kelompok dalam mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa yang diproduksi. Nah, ini contoh minum jamu, ya kan? Jamunya diminum habis. Nah, itu adalah kegiatan konsumsi, mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa yang diproduksi. Tujuan konsumsi: 1. Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh kepuasan tertinggi sehingga tercapai tingkat kemakmuran. Yang kedua, besarnya konsumsi masyarakat mencerminkan tingkat kemakmuran masyarakat tersebut. Artinya, makin tinggi tingkat konsumsi masyarakat, berarti makin tinggi pula tingkat kemakmurannya. Percaya tidak? Ya. Contoh gini, ketika kalian uang saku 10.000 dengan 100.000, maka tingkat konsumsinya akan lebih besar mana? 10.000 apa 100.000? Pasti lebih besar 100.000. Nah, dengan kata lain berarti yang 10.000 itu sama 100.000 itu lebih makmur mana? Lebih makmur yang 100.000. Jadi semakin kita makmur, itu tingkat konsumsi kita itu akan semakin tinggi. Kalau para karyawan itu semakin tinggi gaji, maka tingkat konsumsinya itu juga akan semakin tinggi. Ya. Untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama, kemampuan masyarakat dalam menyediakan barang-barang konsumsi. Artinya apa? Artinya adalah logikanya gini, kita itu nggak akan mungkin mengkonsumsi barang kalau barangnya nggak tersedia, ya kan? Nah, jadi kemampuan masyarakat dalam menyediakan barang konsumsi itu mempengaruhi tingkat konsumsi kita. Yang kedua, besarnya penghasilan atau disposable income. Disposable income itu adalah pendapatan yang siap dipakai. Nah, jadi semakin tinggi tingkat penghasilan, maka semakin tinggi juga tingkat konsumsi. Contoh realnya adalah kayak siswa
siswa dengan uang saku 10.000 dengan 100.000, maka tingkat konsumsinya akan lebih tinggi yang mana? 10.000 apa 100.000? Pasti yang 100.000. Yang ketiga, tingkat harga barang-barang atau pendapatan real masyarakat. Harga barang-barang yang dikonsumsi, barang dan jasa yang dikonsumsi itu akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Pendapatan real ini adalah berkaitan dengan daya beli masyarakat ya terhadap suatu barang atau jasa. Yang keempat, selera dan adat kebiasaan masyarakat ya. Selera atau adat kebiasaan masyarakat tertentu itu akan mempengaruhi tingkat konsumsi pada barang-barang tertentu. Contoh, ketika ada masyarakat yang seleranya itu makan makanan pedas ya, maka tingkat konsumsi terhadap cabai pun juga akan lebih tinggi daripada orang yang selera makanannya nggak bisa makan pedas. Selanjutnya ada intensitas kebutuhan terhadap barang. Semakin sering barang itu dipakai, maka tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi. Contoh, sabun mandi ya, sabun mandi dengan lulur aja. Nah, kalau sabun mandi intensitas pemakaiannya kan lebih sering. Setiap mandi pasti kita pakai sabun mandi kan, sehari 2 kali. Tapi kalau lulur belum tentu setiap hari kita luluran ya. Selanjutnya adanya barang substitusi atau barang pengganti. Barang yang satu menggantikan barang yang lain karena memiliki fungsi atau manfaat yang relatif sama. Teori perilaku konsumen itu ada 2 pendekatan, ada pendekatan kardinal dan ada pendekatan ordinal. Nah, bedanya apa? Kalau ibu kasih tahu sarannya adalah pendekatan kardinal itu kardinal, kuantitas, bisa diukur dengan angka. Kalau pendekatan ordinal itu hanya bisa dibandingkan ya. Pendekatan kardinal itu ada 2. Ada hukum Guasan 1, kita mengenal juga dengan hukum Guasan 2. Hukum Guasan 1 itu apa? Dan hukum Guasan 2 itu apa? Nanti kita bisa pelajari lebih lanjut. Yang kedua adalah pendekatan ordinal. Itu bisa diukur dengan 2 hal. Yang pertama indifferent curve atau kurva indiferensi, dan budget line atau garis anggaran. Nah, keseimbangan konsumen itu merupakan kondisi di mana konsumen telah mengalokasikan seluruh pendapatannya untuk konsumsi. Ya, jadi konsumen itu mengalami keseimbangan atau keseimbangan konsumen itu terjadi ketika seluruh pendapatannya itu bisa dialokasikan untuk konsumsi. Yang kedua terjadi ketika kurva indiferensi dengan garis anggaran itu bersinggungan. Seperti apa bentuk kurva indiferensi dan garis anggaran? Itu seperti ini ya. Di sini ada kuantitas makanan dan di sini ada penghasilannya. Nah, yang melengkung ini adalah kurva indiferensi ya atau kemudian yang garis lurus ini, yang E ini adalah garis anggaran. Keseimbangan konsumen terjadi ketika kurva indiferensi IC1, IC2, IC3 dan IC4 itu bersinggungan dengan garis anggaran yang E ini. Berarti di sini ibu bisa tanyakan letak di mana di kurva indiferensi benar-benar terjadi keseimbangan di IC3 karena di sini ada singgungan antara garis anggaran dan kurva indiferensi atau di titik E. Ya, keseimbangan konsumen akan diperoleh ketika kurva indiferensi dengan garis anggaran bersinggungan yaitu pada titik E atau pada kurva indiferensi untuk IC3 ya. Oke, sekian, terima kasih untuk penjelasan hari ini. Apabila ada yang belum jelas bisa kalian tanyakan langsung melalui WA kepada ibu atau bisa kalian baca buku atau modul yang sudah ibu sediakan di Google Classroom. Nah, untuk kali ini ada tugas project, mari berkarya. Tugasnya apa? Buatlah satu hasta karya atau kerajinan tangan, misalnya kotak pensil, celengan, atau apapun bisa dari barang bekas. Lalu analisislah dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa saja yang berperan dalam proses pembuatan tempat pensil? 2. Bahan dan alat apa saja yang digunakan dalam proses produksi? Yang ketiga, berapa biaya yang kalian butuhkan? Yang keempat, keterampilan apa yang dibutuhkan untuk memproduksi tempat pensil? Dan kirimkan foto hasil karya dan proses pembuatannya, serta buatlah laporan sederhana terkait hal ini. Nanti info lebih lanjut tentang penugasan ini, tentang tugas project ini, sudah ibu berikan di Google Classroom kelas masing-masing. Oke, quotes untuk hari ini berasal dari Mario Teguh. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, kalian
adalah pemilik masa lalu atau pemilik masa depan. Itu adalah tergantung dari pilihan kalian. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.